Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo sahabat GTK. Pada kesempatan ini perkenalkan saya Rohmila Mayang, guru di SMA Negeri 2 Wonosari. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik dengan sahabat GTK terkait pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan individu setiap siswa. Dalam model pembelajaran ini, guru tidak hanya menyajikan materi pelajaran secara seragam, tetapi juga menyesuaikan proses pembelajaran produk yang dihasilkan dan lingkungan belajar agar sesuai dengan gaya belajar, minat, dan tingkat kemampuan masing-masing siswa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan, dan salam Pramuka. Salam. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak. Jadi saya mewakili kelompok saya yang bertemakan tentang stop bullying. Jadi sebelum kita mengetahui tentang bullying, tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu bullying. Kalau di sini, what is that bullying? Jadi apa itu bullying? Jadi bullying adalah merupakan salah satu bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang untuk menjatuhkan atau menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, jadi perilaku ataupun yang lakukan kita sehari-hari seperti mengucilkan seseorang itu termasuk bullying, teman-teman. Seperti yang sering kita lakukan adalah memanggil nama orang tua, apalagi kayak membuli bahwasannya menyebut kekurangan atau mungkin yang tidak dimiliki oleh seseorang itu termasuk bully. Namun mungkin itu teman-teman lebih memikirkan bahwasanya itu candaan, namun itu termasuk bulian secara tidak langsung. Kemudian selain pengertian bully sendiri itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama adalah verbal bullying. Nah, verbal bullying atau bentuk bulian yang dilakukan secara lisan. Nah, jadi secara langsung, seperti teman-teman menyampaikan kata-kata. Kemudian ada jenis social bullying atau tindakan mengucilkan, mengisolasi atau menyebar gosip. Nah, ini seperti bahwasanya kayak kita menyendiri, tidak mau mengajak teman kita satu orang tuh untuk bersosialisasi bersama kita. Kemudian ada juga cyberbullying atau bentuk bullying yang dilakukan secara online. Nah, jadi teman-teman, seperti misalnya teman-teman memfoto wajah teman kalian tanpa seizin, kemudian membagikannya ke sosial media seperti WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Jika itu tidak memiliki izin, itu termasuk cyberbullying. Jadi hati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi, apalagi foto terkait tentang identitas seseorang. Kemudian ada psycho bullying atau bulian yang dilakukan secara fisik. Nah, bulian yang termasuk jenis ini seperti contohnya mungkin orang yang biasanya pelaku itu menganggap si korban itu orang yang lemah. Jadi mungkin dikit-dikit dicubit lah, dikit-dikit kayak dikucilkan, kemudian disiksa. Nah, itu termasuk pembulian di mana jenisnya sangat berat di sini. Kemudian selain jenis-jenis bullying, kemudian ada what are the impacts of bullying. Metode ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individual siswa, meningkatkan motivasi dan prestasi belajar, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan membentuk karakter siswa. Sesungguhnya Lompat, mundur, maju, kiri, SKSG, sebaliknya, lompat. Dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk membuat pembelajaran lebih berpusat pada siswa, meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Singkatnya, tujuan utama pembelajaran berdiferensiasi adalah
untuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dalam belajar. Baik, jadi di sini pelecehan seksual adalah kegiatan yang segala tindakan seksual yang tidak diinginkan permintaannya untuk melakukan perbuatan seksual. Tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini, sangat penting untuk pendidik memahami teknik dua arah, yakni memberikan dukungan dan umpan balik untuk mengoptimalisasikan hasil belajar peserta didik, serta pentingnya melakukan refleksi dengan melibatkan diri sendiri, siswa, rekan sejawat, dan kepala sekolah. Dengan harapan dapat melakukan perbaikan pada proses pembelajaran selanjutnya. Oke kakak-kakak, hari ini kita sudah belajar banyak tentang dinamika kelompok. Tadi di masing-masing kelompok sudah membahas tentang bagaimana sebuah kelompok itu bisa berdiri, bisa terbentuk, dan ada berbagai permasalahan yang dibahas di dalam kelompok yang mungkin booming kita temui di akhir-akhir ini. Baik kakak-kakak, terima kasih atas hasil diskusi kelompoknya hari ini. Kita ada beberapa materi yaitu tentang narkoba, bebaskan diri dari narkoba, kemudian tentang bagaimana kita menghindari di kegiatan pelecehan seksual, kemudian yang paling terakhir yaitu stop bullying. Statement saya di bullying kali ini yaitu ketika kita mampu menghargai orang yang lebih tua dan orang lebih tua lebih bisa memahami kita yang muda, maka akan terjalin sebuah hubungan yang baik antara yang muda dengan yang tua ataupun antara orang satu dengan yang lainnya. Lebih paham bagaimana menghargai situasi dan kondisi saat kita berhadapan dengan orang lain, itu lebih mudah untuk kita memudahkan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, stop bullying, hindari diri dari hal-hal yang mungkin menjadikan orang lain tidak nyaman dengan kita. Jadikan lingkungan kita lingkungan yang sehat dan bermanfaat untuk orang lain. Dari saya, Rohmila Mayang, Guru SMA Negeri 2 Wonosari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Salam.